Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Baiklah, video kali ini kita akan membahas tentang persiapan pelaksanaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 di IKN Nusantara di Jakarta pada saat ini, yang mana tepatnya berlokasi di Cibubur, Depok, Jawa Barat. Tengah dilaksanakan pelatihan bagi anggota Paskibraka dalam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Setelah itu, di tanggal 10-nya mereka akan melaksanakan latihannya di IKN Nusantara. Mantap. Kemudian, di dalam pelaksanaan pelatihan, pasukan Paskibraka juga diberi materi tentang Pancasila oleh Lemhanas. Materi ini adalah merupakan materi utama juga dalam pelaksanaan pelatihan bagi Paskibraka dalam meningkatkan patriotisme dan bagaimana memahami ideologi Pancasila dalam bernegara, agar mereka memang bisa menjadi calon-calon pemimpin yang punya rasa cinta tanah air dan bertoleransi dalam bernegara. Deputi Bidang Peningkatan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhanas, Kolonel Purnawirawan Edi Tarjono mengatakan, pembinaan dan program kebangsaan ini tidak ada perbedaan karena pakemnya tetap sama, sehingga tidak akan merubah. Kalau di outboundnya, kalau di materi-materi pelajaran sehari-hari kita sesuaikan dengan alam pikir mereka. Kemarin saya juga secara sumbernya supaya menyampaikan materi dengan tidak terlalu bahasa-bahasa yang terlalu tinggi, sehingga mudah dipahami, sederhana, sehingga mereka mengerti. Jadi kita doakan saja semoga adik-adik anggota Paskibraka bisa sukses dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengibar bendera pusaka pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 yang dipusatkan di IKN Nusantara nanti. Kemudian beranjak ke IKN, kita lihat dalam video ini sedang dipasang tenda-tenda tempat para tamu undangan dan panggung kehormatan untuk inspektur upacara dan para petinggi-petinggi negara. Jika kita melihat dalam kondisi saat ini di Istana Negara, kesiapan itu cukup matang dan memang maksimal untuk mempersiapkan IKN sebagai tempat pusat pelaksanaan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Kemudian teman-teman, kita berharap dengan setelah pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 ini, pembangunan IKN ini memang berkelanjutan. Mengingat kita tentu tidak ingin melihat kegagalan yang terjadi di Myanmar. Meskipun Myanmar telah selesai membangun ibu kota negaranya, tetapi ada faktor lain yang mana ada faktor politik luar negeri, ada faktor politik domestik di Myanmar sehingga menjadikan ibu kota Naypyidaw sebagai pengganti Yangon sepertinya gagal menjadi ibu kota, padahal penduduk yang ada di sekitar Naypyidaw itu berjumlah hampir 1 juta. Tapi dengan kondisi IKN kita, yang mana IKN ini disusun dalam perencanaan yang begitu jauh, tidak hanya pada zaman era Presiden Jokowi, bahkan pernah juga diisukan pada zaman Presiden Soeharto dan pernah direncanakan dari awal-awal oleh Presiden Soekarno. Jadi kita berharap dengan cita-cita besar ini, IKN memang dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya. Terkait dengan posisi IKN, yang mana kita melihat kemegahan burung Garuda yang mengepakkan sayapnya di Istana Kepresidenan, tentunya sangat disayangkan apabila pembangunan ini hanya sampai di sini. Dengan jumlah pembiayaan pembangunan yang telah mencapai lebih dari 78 triliun rupiah, tentu hal ini tidak mungkin dibuang sia-sia hanya karena kepentingan politik, karena untuk gengsi-gengsian menunjukkan kekuatan politik masing-masing.
pada saatnya juga kalau kita mau berpikir secara rasional bahwa setelah pelaksanaan HUT kemerdekaan RI ke-79 ini dan pada bulan Oktober nanti beralihnya kekuasaan, kalaupun faktor karena ketidaksedaran dalam urusan kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak berhubungan dengan IKN, ya kita berfokus-fokus saja ke situ, tidak perlu menghubungkan dengan kebijakan IKN Nusantara. Kita berharap IKN memang terwujud menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, sedikit video yang saya tambahkan bagaimana harunya di saat bekerja memasang bilah terakhir di Istana Garuda. Bagaimana pemerintah berupaya mempromosikan IKN tidak hanya pada masyarakat luar, tapi juga kepada masyarakat dalam negeri. Dan bagaimana meriahnya para pengibar bendera pusaka, siriangnya gembira para adik-adik pengibar bendera pusaka. Tentu kegembiraan itu tidak hanya untuk ditunjukkan di saat pelaksanaan di IKN, tetapi juga memberi rasa bangga bahwa mereka adalah tim paskibraka pertama yang mengibarkan negaranya di ibu kota Nusantara. Melihat kondisi Nusantara, yang mana secara geografis Nusantara adalah kota yang memang berada di tengah-tengah Indonesia, yang mana jarak penerbangan dari Sabang ke IKN, dari Merauke ke IKN yang hampir relatif sama. Kemudian di samping permasalahan sosial, permasalahan tata ruang di ibu kota Jakarta, IKN juga cukup punya alasan untuk menempatkan diri atau untuk ditempatkan sebagai ibu kota baru. Ingat hal ini sama kondisinya dengan Brasilia, di mana ibu kota Brazil yang terlalu ke tenggara, yang akhirnya digeser agak ke tengah sehingga bisa mengakomodir pembangunan dan jarak tempuh yang sama di antara wilayah-wilayah terluar dari Brazil. Dan meskipun Brazil dalam bentuk daratan kontinental dan kita kepulauan, pada intinya kita telah berupaya membuat Indonesia ini menjadi tidak lagi Jawa sentris tetapi Indonesia sentris dengan terpusatnya ibu kota Nusantara di tengah-tengah Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dengan video kali ini. Saya harap teman-teman bisa mengikuti video ini sampai berakhir. Jangan lupa untuk tetap memberi komentar, apapun komentarnya terkait dengan video ini. Saya akan membuka diri dan semoga saja bisa memperbaiki video saya ke depannya. Semoga saja di saat pertama kali teman-teman atau adik-adik paskibraka menginjakkan kakinya di IKN, mereka merasa bangga memiliki Nusantara sebagai ibu kota baru Indonesia. Banggalah dengan Nusantara, bangga dengan Indonesia. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.